Artinya kalau memang The Fed masih akan terus agresif hingga tahun depan, apakah ada kemungkinan juga Bank Indonesia akan mengikuti agresivitas The Fed untuk menaikkan suku bunga acuannya hingga akhir tahun ini? Nah, yang penting menurut hemat saya gini, Mbak Anneke, adalah ada 3 hal yang harus dijaga ya, dalam melihat situasi yang apa yang terjadi saat ini. Yang pertama adalah tetap bagaimana menjaga stabilitas tadi, melalui, mengutamakan mekanisme pasar tentu dari Bank Indonesia tetap menjalankan triple intervention-nya. Dan ini alhamdulillah terbukti tadi yang saya sampaikan implikasi daripada pelemahan rupiah dan juga penurunan cadangan devisa yang relatifly kita memang agak relatif terbatas. Itu yang pertama, menjaga stabilitas nilai tukar. Yang kedua adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, ini penting. Karena once nanti, terjadi, turning point, maka saya punya keyakinan investor akan mencari negara-negara mana yang fundamentalnya itu adalah dalam kondisi yang baik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga pun juga penting adalah bagaimana pendalaman pasar keuangan. Nah, ini yang sedang terus digagas Bank Indonesia bersama otoritas yang lainnya, Kementerian Keuangan, OJK dan sebagainya untuk terus, senantiasa mendalamkan pasar keuangan kita, khususnya yang terkait dengan instrumen hedging dan juga instrumen-instrumen yang dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap US dollar. Demikian Mbak Anita. Boleh disampaikan contoh-contohnya apa saja Pak Edi? Instrumen hedging insya Allah mungkin kita bisa mengeluarkan untuk sementara ini, nanti dalam waktu dekat di area syariah kita akan menurunkan swap hedging dari Bank Indonesia untuk memberikan apa namanya, keyakinan bank syariah pun juga untuk terus, apa namanya, kita terkait dengan, ketergantungan terhadap mengurangi ketergantungan terhadap US dollar, kita dari beberapa tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir ini, khususnya saat-saat ini terus mengkampanyekan adanya, local currency settlement dan local currency transaction. Agar transaksi kita dengan negara-negara yang lain, terutama negara-negara tetangga kita, dapat dilakukan tidak menggunakan US dollar, tapi juga menggunakan mata uang masing-masing. Nah, ini yang, terus kita galakan, Mbak Anneke, untuk terus kita, apa namanya, bisa, menjaga, salah satunya menjaga, kondisi dari hantaman apa yang terjadi, sentimen penguatan US dollar ini. Baik, sejauh ini seperti apa, implementasi kebijakan LCS yang, kita tunggu selama ini begitu? Karena kita sudah lihat juga, sudah ada kerjasama dengan beberapa negara, tapi kalau menurut beberapa ekonom mengatakan kalau LCS ini sebenarnya untuk jangka panjang. Betul, kalau kita melihat dari magnitude tentu karena ini satu hal yang relatif baru ya, Mbak Anneke ya, masih relatif baru tentu secara magnitude tidak bisa dibandingkan dengan transaksi US dollar. Tapi kami melihat satu hal yang, optimis peningkatannya itu cukup sangat signifikan, ratusan persen daripada peningkatan. Ini yang terus digalakan dan sebagainya. Tapi yang penting tadi adalah 3 pilar tadi Mbak Mbak Anneke adalah menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, dan tetap terus meningkatkan, pendalaman pasar. Itu yang, harus terus dikawal dalam situasi seperti ini. Baik, bagaimana juga untuk bisa meningkatkan pasokan valuta asing di dalam negeri? Nah, tentu kita harus, apa namanya, bersinergi tentunya ya, Mbak Anneke ya, mengawal ini. Yang pertama adalah bagaimana kita, bersama-sama ini, pihak-pihak terkait ini terus mendorong ekspor. Karena ekspor itu adalah salah satu sumber daripada, eee eee, valuta asing di domestik. Semakin meningkat, apa namanya, ekspornya harusnya semakin, meningkat pula juga suplai daripada, valuta asing di dalam negeri. Yang kedua adalah, nah ini yang menjadi penting adalah memang kami melihat bahwa, tingkat competitiveness daripada imbal hasil di deposito kita itu relatifly dibandingkan, khususnya katakanlah negara seperti Singapura ini memang masih relatifly di bawah. Nah, ini yang bagaimana, apa namanya, bersama-sama tentunya tidak hanya otoritas, tetapi pun juga, para pelaku pasar, sistem perbankan kita, bank-bank kita ini terutama bank-bank besar bank-bank besar devisa yang bisa meningkatkan imbal hasil depositonya. Sehingga, diharapkan bahwa, pengusaha-pengusaha, yang
hasil ekspornya itu tidak ditempatkan di Singapura contohnya, tetapi juga ditempatkan di negara kita, di perbankan kita. Ini yang menjadi penting.